Halo guys, kembali lagi di channel Pesan Masyarakat, tempat kita ngobrolin hal-hal yang mungkin udah sering didengar tapi belum tahu seberapa benarnya. Termasuk mitos ibu hamil potong kuku. Kalian pernah dengar nggak sih kalau ibu hamil dilarang potong kuku? Ada yang bilang bisa bikin anaknya cacat. Tapi serius deh, bener nggak sih? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pamali ibu hamil potong kuku di malam hari. Cerita dari kampung Sendang Wulan. Cerita ini sedikit mistis. Di sebuah desa kecil bernama Sendang Wulan, hidup sepasang suami istri muda, Sari dan Bayu. Mereka baru saja menikah setahun lalu dan kini sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Sari sudah menginjak usia 7 bulan kehamilan dan seperti kebanyakan ibu hamil, ia mulai sering merasakan tidak nyaman, kadang pegal, kadang susah tidur. Dan malam itu, ia merasa kukunya sudah terlalu panjang. Waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul setengah 7 malam. Bayu sudah tertidur, tapi Sari masih terjaga di ruang tengah. Sambil memijat kakinya sendiri di meja, ada gunting kuku. Perlahan ia mengambil dan memotong kuku di jari-jarinya satu persatu. Sari tak berpikir panjang, ia hanya ingin merasa lebih nyaman. Tapi tak lama setelah itu, ibu Sari pun mengetok pintu. "Sari, buka pintunya, cepat!" Sari pun kaget, buru-buru membuka pintu. Di depan sana berdiri ibunya, Bu Marni, dengan wajah cemas dan rambut yang belum sempat tersisir rapi. Bu Marni bilang, "Kamu lagi potong kuku?" "Astagfirullah." Sari pun tidak tahu. "Kenapa Bu? Ada apa?" "Kamu tidak tahu ini adalah pamali kalau potong kuku malam-malam." "Loh Bu, cuma potong kuku saja kok, apa salahnya?" Bu Marni pun duduk mulai tenang. "Nak, orang tua dulu bilang ibu hamil jangan potong kuku malam hari. Kata mereka malam-malam itu potong kuku waktu makhluk halus berkeliaran. Kalau potong kuku saat itu bisa mengundang mereka. Dan yang kasihan itu bayimu, kadang bukan cuma sakit tapi bisa rewel, lahir dengan tanda aneh atau lebih buruk." Sari sempat tertawa kecil. Ia menganggap itu cuma mitos kuno. Tapi melihat mata ibunya yang tak main-main, hatinya mulai ragu. Malam itu ia urungkan niatnya. Gunting kuku ia simpan, lalu ia beristighfar dan tidur. Tapi malam belum usai. Saat tidur, Sari bermimpi ia berada di sebuah ladang luas, sendirian. Lalu muncul sosok perempuan tua berjubah putih. Wajahnya tak jelas, tapi suaranya lirih dan tajam. "Nak, jangan sembarangan, hormati yang tak terlihat. Anakmu masih di antara dua dunia." Angin berembus kencang. Sari terbangun dengan keringat dingin. Bayu yang tidur di sebelah pun terbangun karena tubuh istrinya menggigil. Dan Bayu terbangun. "Kamu kenapa istriku?" "Mas, aku mimpi aneh, seperti ada yang peringatkan aku soal kuku itu." Dan Bayu pun memeluk istrinya, berusaha menenangkan. Tapi sejak malam itu mereka tak lagi menyepelekan kata-kata orang tua. Beberapa hari kemudian, Sari memutuskan untuk memotong kuku di pagi hari saat matahari terang dan burung-burung berkicau. Ia merasa lebih aman, lebih damai. Bayi dalam kandungannya pun tak lagi rewel seperti sebelumnya. Pamali bagi sebagai orang yang hanyalah mitos, tapi di desa seperti Sendang Wulan, pamali adalah cara orang tua menjaga, bukan hanya menjaga tubuh tapi menjaga hubungan manusia dengan alam dan yang gaib. Mungkin tidak semua pamali benar secara ilmiah, tapi pesan moral di dalamnya tak bisa kita abaikan. Dalam budaya kita banyak larangan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan agar kita lebih bijak, lebih sadar, dan lebih hati-hati lagi. Pesan hari ini untuk masyarakat: hormati pesan orang tua. Kadang mereka tak menjelaskan segalanya, tapi bukan berarti mereka tak tahu. Kalau kamu punya cerita serupa atau mitos unik dari kampungmu, tulis di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pesan Masyarakat karena di balik setiap pamali selalu ada pesan yang pantas untuk didengar. Sampai jumpa di next video ya.